Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Aulia Aufa dari kelas 2B dengan NIM 1995507. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan saya yang berjudul Efek obat cacing pada hewan uji. Nah, ini laporan pada percobaan ke-7. Nah, untuk tujuan percobaannya yaitu mahasiswa diharapkan dapat melakukan eksperimen sederhana untuk menguji aktivitas antelmintik suatu uji secara in vitro. Kedua, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan perbedaan paralisis dan flasid yang terjadi pada cacing setelah diberikan antelmintik. Dan kemudian di sini kita menggunakan alat dan bahan, yaitu yang pertama untuk alatnya itu sendiri yaitu ada cawan petri, batang pengaduk kaca, kemudian ada gelas piala 1 liter, pinset, sarung tangan, dan termometer, serta itu ada tabung inkubator. Nah, kemudian untuk bahannya sendiri yaitu di sini kita menggunakan ascarisum, kemudian ada pirantel palmoat, albendazol, kemudian ada NaCl 0,9%, B/V, kemudian ada air suling, dan selanjutnya di sini kita menggunakan air atau aquades dengan suhu 50 derajat Celcius. Kemudian untuk hewan ujinya sendiri kita menggunakan yaitu hewan mencit. Nah, kemudian di sini ada perhitungan pembuatan semua larutan uji. Nah, yang pertama itu ada larutan uji yang kita gunakan yaitu pirantel pamoat. Nah, dosis pirantel pamoat itu digunakan 1%, dibuat 40 ml. Nah, kemudian dihitung seperti ini, tinggal dimasukkan saja ke dalam di sini tinggal dikalikan 40 ml tadi, didapatlah hasil 0,04 gram per 40 ml. Nah, kemudian untuk albendazolnya sama, caranya juga sama, tinggal dibedakannya saja untuk dosisnya berapa. Untuk dosis albendazolnya itu ada 0,6%, dibuat dalam 40 ml, kemudian dihitung lagi seperti biasa, 0,6 per 100 ml dikali 40 ml, didapatlah hasil 0,24 gram per 40 ml. Kemudian untuk soal NaCl, itu di sini kita menggunakan NaCl-nya yaitu 0,9% dengan berat per volume. Kemudian dibuat dalam 40 ml juga sama. Jadi di sini tinggal dimasukkan saja ke dalam rumusnya yang tadi, sama juga dalam pirantel pamoatnya juga sama, albendazolnya sama, menggunakan rumus yang sama yaitu tinggal 0,9 per 100 dikali 40, didapatlah hasil 0,36 gram per 40. Nah, kemudian di sini ada cara kerja pembuatan larutan ujinya. Nah, tadi kita memiliki 3 larutan uji. Nah, dengan konsentrasi yang sama yaitu 40 ml. Kemudian yang pertama itu kita membuat pirantel pamoat. Yang pertama-tama dilakukan yaitu ditimbang 1 tablet pirantel pamoatnya, digerus tablet pirantel pamoatnya hingga halus. Kemudian ditimbang tablet pirantel pamoat sebanyak 0,04 gram yang telah digerus, dimasukkan serbuk pirantel pamoat ke dalam lumpang gerus halus atau hingga halus. Selanjutnya ditambahkan aquades 40 ml atau hingga 40 ml. Nah, kemudian didapatlah hasilnya larutan ujinya dari stok pirantel pamoatnya itu. Kemudian di sini kita menggunakan cara kerja selanjutnya yaitu menggunakan NaCl 0,9%. Yang pertama dilakukan yaitu menimbang 1 tablet NaCl 0,9%, kemudian digerus tablet NaCl 0,9 hingga halus atau halus, kemudian ditimbang tablet NaCl 0,9% sebanyak 0,36 gram yang telah digerus. Kemudian yang tadi ini dapat 0,3 gram nih dari perhitungan yang tadi. Kemudian dimasukkan serbuk NaCl 0,9 ke dalam lumpang gerus halus atau hingga halus, ditambahkan aquades 40 ml. Kemudian didapatlah hasilnya. Nah, setelah itu masuklah ke albendazol. Pembuatan larutan stok albendazolnya 40 ml. Untuk caranya yaitu diambil sebanyak 0,24 sirup albendazol, ditambah aquades sebanyak 40 ml, diaduk hingga homogen atau homogen. Karena di sini menggunakan sirup, jadi tinggal dilarutkan saja. Kemudian prosedur kerja yang kami lakukan selanjutnya yaitu diaktifkan cacing sebelum percobaan dengan suhu 37 derajat Celcius. Kemudian disiapkan larutan uji serta kontrol NaCl 0,9%. Nah, tadi larutan uji yang tadi yang setelah kita hitung dan setelah kita buat tadi dengan cara pengerjaan seperti
slide pada sebelumnya. Kemudian dituangkan larutan uji dengan masing-masing konsentrasi di dalam cawan Petri dengan pola sebagai berikut atau dengan konsentrasi sebagai berikut. Nah, yang pertama, cawan Petri yang pertama itu diisi pirantel palmoat sebanyak 1%. Kemudian cawan Petri yang kedua diisi albendazol 0,6%, volume per volume. Kemudian cawan Petri yang ketiga NaCl 0,9%, itu berat per volume. Nah, kemudian ditempatkan cawan Petri yang telah berisi larutan uji ke dalam inkubator pada suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya diletakkan ke dalam masing-masing cawan Petri satu pasang ascarisum yang masih aktif dan catat waktunya. Dilakukan pengamatan yang pertama, yaitu dilakukan amati pergerakan cacing dan posisi kepala cacing segera setelah penempatan cacing ke dalam larutan uji secara terus-menerus selama 15 menit pertama, kemudian menit ke-30, menit ke-5, dan menit ke-60, dan seterusnya dengan interval 15 menit pengamatan dilakukan selama 2 jam. Kemudian dilakukan pengamatan selanjutnya, yaitu dibandingkan pergerakan cacing dalam larutan uji, pirantel dan albendazol dengan cacing kontrol dalam NaCl 0,9%. Kemudian yang kedua, untuk melihat apakah cacing tidak bergerak tersebut sudah mati atau hanya paralisis, usik cacing tersebut dengan batang pengaduk. Nah, jika cacing diam, segera pindahkan ke dalam air panas 50 derajat Celcius dan amati pergerakannya. Apabila dengan mengusik cacing tadi, cacing itu tetap diam, berarti cacing tersebut mati. Tetapi jika bergerak, berarti cacing tersebut mengalami paralisis. Nah, di sini paralisis yang dimaksud yaitu kelumpuhan. Kemudian, jika cacing mengalami paralisis atau kelumpuhan, nyatakanlah apakah paralisis yang terjadi merupakan paralisis spastik atau flasid dengan melihat postur tubuh cacing tersebut. Dan yang terakhir, pengamatan yang terakhir yaitu catat pengamatan dalam bentuk tabel. Nyatakan data pengamatan pada setiap interval waktu dengan N itu adalah normal, P itu ada paralisis, dan M itu mati. Nah, atau mati di sini bisa kita sebut lisis ya, karena lisis itu artinya kematian. Kemudian untuk data pengamatan di sini yang kita gunakan pada tabel kelompok 1 NaCl 0,9% di sini menggunakan 5 cacing, yaitu pada kelompok ini menggunakan waktu pengamatan 15 menit, 30 menit, 45 menit, 60 menit, 75 menit, kemudian 90, 105. Karena di sini kami melakukan data untuk pengamatannya yaitu 2 jam, maka dibikinlah waktu demikian. Nah, selanjutnya untuk hasil yang didapat yaitu keterangannya yaitu normal. Normal itu yang dimaksud adalah tidak terjadi lisis maupun paralisis, tidak terjadi kematian maupun kelumpuhan. Nah, kemudian untuk di data pengamatan selanjutnya yang kelompok keduanya itu yaitu ada pirantel pamuat 1%. Nah, di sini tabelnya yaitu ada cacingnya dilakukan itu ada 5, dan kemudian menitnya itu ada 15, 30, 45, 60, 75, 90, dan 105. Karena di sini melakukan pengamatannya yaitu 2 jam. Nah, untuk waktunya yaitu kita gunakan 12.45, 13, 13.15, 13.30, dan 13:45 menit. Selanjutnya didapatlah hasil pada cacing yang pertama yaitu paralisis pada menit ke-15. Paralisis yang dimaksud yaitu adalah kelumpuhan. Kemudian untuk di menit 30 itu terjadi lisis. Nah, lisis ini kematian. Dan selanjutnya untuk pada cacing kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu bisa dilihat pada tabel berikut. Nah, di sini ya makin cepat terjadi lisis, maka itu obat itu atau larutan uji yang digunakan itu berarti semakin bagus. Nah, makin cepatnya terjadi kematian, maka makin cepat juga makin bagus juga larutan uji yang digunakan. Kemudian di sini kita menghitung hasil dari data pengamatan tadi yang sudah kita amati. Untuk perhitungannya di sini kita menggunakan rumus persen mortalitas itu sama dengan A per B dikali 100%. Nah, yang keterangan dari A per B di sini yaitu A-nya yaitu jumlah cacing yang mati, kemudian B-nya itu total cacing yang diujikan. Nah, di sini jumlah cacing yang mati itu bisa dilihat pada tabel yang tadi. Kemudian untuk total cacing yang diujikan yaitu kita menggunakan
menggunakan 5 cacing. Nah, jadi untuk kelompok Pirantel palmoat, nah di sini kita hasilnya yaitu tinggal dimasukkan saja. Tadi persen mortalitas sama dengan jumlah cacing yang mati, berarti persen palmoat tadi pada Pirantel palmoat tadi itu cacing yang mati itu ada 5 atau cacing yang lisis itu ada 5. Kemudian cacing yang kita gunakan yaitu juga 5. Nah, jadi tinggal 5/5 tinggal dimasukkan saja dikali 100%. Dapatlah hasil yaitu 100%. Nah, kemudian pada mencit kondisi yang terjadi pada lisisnya yaitu tinggal yang kita ambil itu yang terjadi lisis atau terjadi kematiannya. Di sini kita ambil total waktunya, kemudian tinggal dirata-ratakan, dibagi 5, didapatlah hasil 66. Selanjutnya, pada kelompok albendazol itu menggunakan rumus yang sama, tinggal dimasukkan saja waktunya berapa, waktu yang terjadi lisisnya itu berapa, tinggal dirata-ratakan dan dibagi 5, kemudian didapatlah hasil 45. Selanjutnya, di sini kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu dari praktikum kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa antelmintik adalah suatu obat cacing yang digunakan untuk membantu atau mengurangi cacing dalam lumen usus atau jaringan tubuh. Nah, pada pembuatan larutan uji di sini kita membuat Pirantel palmoat sebanyak 0,04 gram per 40 mili, kemudian larutan albendazolnya sebanyak 0,24 mili per 40 mili, dan larutan NaCl-nya 0,9% dibuat sebanyak 0,36 gram per 40 mili. Yang ketiga, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu kerja obat yang paling bagus adalah obat albendazol karena waktu obat lebih cepat dibandingkan dengan Pirantel palmoat. Nah, kemudian di sini kita literatur yang saya gunakan yaitu ada 2 yang di sini. Mohon maaf, di sini saya menulisnya kesimpulan. Oke. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.